Apa pengertian dari sunnah ab'ad? Yaitu kesunahan yang ada di dalam sholat, yang apabila tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan, maka sunnah qubailah salam, sesaat sebelum salam, diganti dengan sujud sahwi. Jika batal pembacaan surah Al-Fatihahnya, maka batal juga sholat. Ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kami hormati juga kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ittihad beserta staf dan juga jajarannya. Wabil khusus yang amat dan sangat kami hormati juga kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para asatidz, tuan-tuan guru yang mulia. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Pangersa Bapak Kiai Haji Ajeng Fakhruddin, juga guru kita bersama Al-Mukarram Pangersa Bapak Kiai Haji Mustafa Adnani, beserta seluruh para kiai, para asatidz lainnya yang mohon maaf dengan tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat dan takzim kami tentunya. Sama kita doakan mudah-mudahan segenap guru-guru kita, wabil khusus yang hadir di kesempatan pagi hari ini umumnya, segenap guru-guru kita dimanapun berada, dikaruniakan oleh Allah panjang umur, dalam taat juga dalam keadaan sehat walafiat. Allah tambah keberkahan ilmu juga kehidupannya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam mengajarkan ilmunya, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Segenap para orang tua, para sepuh tokoh masyarakat, beserta seluruh jamaah yang insya Allah mudah-mudahan kesemua kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala limpahan puja puji beserta syukur bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai limpahan karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, utamanya yaitu karunia nikmatul iman wal Islam. Salawat teriring salam maqrunataini bita'zim yang layak dari Al-Khaliq kepada Al-Makhluk. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpah curahkan selalu atas junjungan alam baginda yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan barokah daripada salawat ini akan tercurah untuk kesemua kita yang hadir, yang doa dan harapan yang mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kesemua kita berada di bawah bendera syafaatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan syafaat dari baginda Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita rahmat, dan dengan rahmat daripada Allah kesemua kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, berkat kudrat dan iradah Allah tentunya kembali di kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang mulia,
yaitu Ihyaul Ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah keberkahan Ihyaul Ilmi ini akan menjadi penyebab daripada turunnya rahmat juga ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia kita, disehatkan badan kita, disoleh-solehahkan keturunan-keturunan kita, juga mudah-mudahan kesemua kita dikaruniakan oleh Allah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan di kesempatan pagi hari ini, sedikit seala kadar kami ingin menyampaikan terkait dengan membaca sholawat kepada junjungan alam baginda yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang insya Allah sering kita dengar dan juga insya Allah sering kita baca, yaitu tertera di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat yang maknanya Allahu a'lam bi muradihi bidzalik, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan segenap para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, itu bersolawat kepada junjungan alam baginda yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat dan salamlah kalian semua kepada baginda Nabi dengan sebenar-benarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan Allah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan Allah puasa. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan Allah beribadah haji. Akan tetapi subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi, jauh lebih dulu Allah yang memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad. Nah, dari ayat ini, ayat yang ke-56 di dalam surah Al-Ahzab, ada beberapa hal yang bisa untuk kita pahami. Yang pertama yang dapat kita pahami adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau merupakan sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna sholawat itu yakhtalifu biikhtilafil musalli. Makna sholawat akan berbeda tergantung siapa yang bersolawat. Jika yang bersolawatnya adalah Allah, maka maknanya adalah ziyadatur rahmah al-makrunatu bitazim. Allah senantiasa menambahkan rahmatnya yang disertai dengan pengagungan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kemudian jika yang bersolawatnya adalah para malaikat, maka maknanya adalah istighfar. Para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholawat dari kita maknanya adalah doa. Maka ketika kita membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah melimpahkan rahmatnya yang disertai dengan pengagungan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari azali Allah bersolawat, sekarang Allah bersolawat, tanpa ada batasnya Allah bersolawat. Artinya Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmat yang disertai pengagungan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus baginda Nabi yang mulia illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Kemudian yang kedua yang dapat kita pahami dari ayat yang ke-56 di dalam surah Al-Ahzab, ayat itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat. Beliau adalah makhluk yang istimewa, beliau adalah makhluk yang paling utama, beliau adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, maka beliau adalah nabi yang paling utama, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan seluruh para rasul yang berjumlah 313, dalam satu riwayat 315 rasul, maka beliau adalah rasul yang paling utama, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Mursalin, rajanya, pemimpinnya seluruh para rasul. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan seluruh makhluk Allah, maka beliau adalah makhluk yang paling utama, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Makhluqat, rajanya, pemimpinnya seluruh makhluk. Maka dalam sebuah hadis beliau menyatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhrali. Dawuh baginda Nabi yang mulia, ana sayyidu waladi adam, aku ini adalah sayyidu waladi adam, pemimpinnya umat manusia, wala fakhrali ay wala aqulu dzalika fakhran bal tahaddusan bin ni'mah, dan aku menyampaikan semacam itu bukan dilandasi dengan rasa takabur, tidak dilandasi dengan rasa sombong, bal tahaddusan bin ni'mah, tapi semata-mata menyampaikan karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah
bahwa beliau menjadi pemimpinnya seluruh umat manusia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-253, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu, mereka segenap para rasul, mereka segenap para utusan Allah, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami yang Maha Agung telah mengunggulkan sebagian mereka ala ba'din dibandingkan sebagian rasul yang lain. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mentafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan al-muradu bil ba'dil awal Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyiduna Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kata ba'dun yang pertama yang ada di dalam ayat itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah telah mengunggulkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi dan juga rasul yang lainnya. Tapi tentunya dalam keyakinan kita, yang namanya para nabi, yang namanya para rasul, semuanya itu istimewa, semuanya itu mulia, semuanya itu utama. Akan tetapi kita punya nabi, kita punya rasul, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau afdalu wa akmalu, lebih utama dan juga lebih sempurna. Oleh karenanya di antara salah satu akidah keyakinan sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, mesti kita meyakini Kanjeng Nabi itu makhluk yang paling utama. Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Laqani di dalam Nazam Jauharatut Tauhid, beliau mengatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famul anisyiqaqi. Kata Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Laqani, wa afdalul khalqi 'alal itlaq, makhluk yang paling utama alal itlaq secara mutlak, dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan para nabi, dibandingkan dengan para rasul, dibandingkan dengan para malaikat, hatta dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Makhluk yang paling utama secara mutlak tiada lain adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famul anisyiqaqi, maka hindarilah dari menyelesihi, dari membantah apa yang sudah menjadi ijma' konsensus para ulama bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan afdalul khalqi alal itlaq, makhluk yang paling utama secara mutlak dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata sebagian para ulama, wa min tamamil iman ayyataqidal insan annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasiniz zahirah wal batinah mithlu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian para ulama, wa min tamamil iman, di antara bentuk kesempurnaan iman, ayyataqidal insan, hendaknya seseorang itu mengiktikadkan dalam hatinya, annahu lam yajtami fi ahadin, bahwa sesungguhnya tidak berkumpul pada seseorang minal mahasinil zahirah wal batinah, dari kebaikan zahir dan kebaikan batin, mithlu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebaikan zahir dan kebaikan batin yang ada pada diri pribadi yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga,
yang dapat kita pahami dari ayat yang ke-56 di dalam surah Al-Ahzab, ayat itu menjadi dalil wajibnya membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ini, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir Marah Labidnya, ketika mentafsirkan ayat itu, beliau menyampaikan wahada dalilun ala wujubi sholati wassalami inda Syafi'i. Kata Syekh Muhammad Nawawi, ayat ini menjadi dalil atas wajibnya membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi inda Syafi'i, di dalam mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa sebabnya? Li'annal amra lil wujub. Karena kalimat amar, kalimat perintah yang ada di dalam ayat tersebut lil wujub, itu mengandung makna wajib. Mana kalimat amar yang ada pada ayat 56 dalam surah Al-Ahzab, yaitu kalimat sallu dan kalimat salim. Dalam bahasa Arab, sallu itu adalah fi'lul amri, kalimat perintah. Dari fi'il madinya shalla yusalli tasliyatan fahuwa musalli wa dzaka musalla. Salli la tusalli musalla musalla. Bentuk perintah, artinya bersolawatlah kalian semua. Kemudian kalimat amar yang kedua sallimu, dari fi'il madi sallama yusallimu tasliman taslimatan wa tislaman fahuwa musallimun wa dzaka musallamun. Sallim la tusallim musallamun musallamun. Bentuk perintah, bentuk amar yang maknanya membaca salamlah kalian semua. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalimat amar, kalimat perintah yang ada di dalam ayat tersebut lil wujubi, itu mengandung makna wajib. Maka dalam mazhab kita membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi itu hukumnya wajib. Pertanyaannya, kapan diwajibkan membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi? Wala yajibani illa bis sholah fayajibani fit tasyahhudil akhir. Wajibnya membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi itu ketika kita sholat, pada saat membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Oleh karenanya termasuk ke dalam salah satu rukun sholat, yaitu wajib membaca sholawat pada saat membaca tahiyat akhir. Sehingga ketika pada saat tasyahud akhir, pada saat tahiyat akhir, tidak disertakan dengan membaca sholawat, maka sholatnya tidak sah. Karena sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tahiyat akhir termasuk rukun sholat, artinya wajib. Berbeda dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tasyahud awal. Kalau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tasyahud awal, ini termasuk ke dalam salah satu sunnah ab'ad sholat. Apa pengertian dari sunnah ab'ad? Yaitu kesunahan yang ada di dalam sholat, yang apabila tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan, maka sunnah qubailas salam, sesaat sebelum salam, diganti dengan sujud sahwi. Jadi artinya jika pada saat tasyahud awal tidak disertakan dengan membaca sholawat, maka sholatnya sah. Hanya saja nanti sesaat sebelum salam sunnah diganti dengan sujud. Tapi kalau sholawat pada tahiyat akhir, ini termasuk ke dalam salah satu rukun sholat, sehingga hukumnya adalah
wajib. Jika tidak membaca sholawat pada tasyahud akhir, sholatnya tidak sah. Di dalam kitab I'anatul Talibin di juz yang pertama, As-Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta beliau mengatakan, al-aula dzikrus siyadah. Yang paling utama ketika membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, zikrus siyadah, menyebutkan lafaz siyadah atau menambahkan lafaz sayyidina. Jadi kalau dilafalkan, menurut Sayyid Abu Bakar Syatta, salah satu ulama di dalam madhab Imam Syafi'i, yang paling utama itu melafadzkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa alasannya? Kata beliau, li'annal afdhala sulukul adab. Karena yang paling utama itu adalah sulukul adab, menjaga adab, menjaga tata krama, etika kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk adabnya itu adalah menambahkan kata sayyidina. Maka beliau mengomentari sebuah hadis, la tusawwiduni fi sholatikum, yang artinya awas kalian semua jangan membaca sayyidina ketika membaca sholawat. Kata Sayyid Abu Bakar Syatta, batilun la aslalah. Hadis itu batil, la aslalah, tidak ada dasarnya. Maka di dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i, salah satu bentuk adab ketika bersolawat kepada Kanjeng Nabi adalah dengan zikrus siyadah, menyebut lafaz siyadah, yakni menambahkan lafaz sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam bahasa Arab, kata sayyid itu pada huruf iyahnya memakai syiddah atau tasydid. Memakai syiddah atau tasydid. Sayyidun. Setiap huruf yang memakai syiddah itu hakikatnya dua, Pak. Jadi kalau pada contoh sayyidun, iyahnya itu ada dua. Jadi sayyidun asalnya sayyidun. Iya yang pertama sukun, huruf yang kedua iyahnya itu berharakat. Sayyidun. Asalnya sayyidun adalah sayyidun. Ya yang kedua asalnya itu adalah huruf waw. Kumpul huruf ya dan waw dalam satu kalimat. Huruf terdahulunya itu sukun, yang kedua berharakat, maka ketentuannya adalah ulibatil wawu ya'an. Huruf wawunya harus ditukar ke huruf ya, dari sayyidun menjadi sayyidun. Kumpul dua huruf dalam satu kalimat yang sejenis, yang pertama sukun, yang kedua berharakat, maka wajib diidghamkan menjadi sayyidun. Kalau dalam i'lal itu sayyidun asluhu sayyidun aslu sayyidun ala wajhi fa'ilun elala qalab balaka qalam namujulkan wa unakana iya talina li talil kalimah fasara sayyidun ala wajhi fa'ilun ijtama'atil harfani al mutajanisani fi kalimatin wahidatin humal ya'ani al ula minhum sakinatun wa thaniyatun minhum mutaharrikatun summa udhimatil ula bis saniyah idghaman wajiban fasara sayyidun ala wajhi fa'il. Jadi setiap huruf yang memakai syiddah hakikatnya itu dua. Maka termasuk salah satu syarat ketika membaca surah Al-Fatihah adalah mura'atu hurufiha wa tasydidatiha. Syarat membaca surah Fatihah itu diantaranya adalah wajib menjaga seluruh huruf-huruf dan juga tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Artinya harus dibaca semuanya. Jangan sampai ada satu pun yang tidak dibaca. Ketika ada satu huruf atau satu syiddah yang tidak dibaca, berarti hilang hurufnya.
Jika dengan sengaja tidak dikembalikan kepada bacaan yang benar, maka batal qiraatul Fatihahnya, batal pembacaan surah Al-Fatihahnya. Jika batal pembacaan surah Al-Fatihahnya, maka batal juga sholatnya. Contoh seperti pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Pada huruf ba-nya itu memakai syiddah. Kalau huruf ba-nya syiddahnya dihilangkan, tidak dibaca Rabbil alamin, maka berarti hilang satu huruf. Jika tidak dikembalikan kepada bacaan yang benar, maka batal qiraatul Fatihahnya. Jika batal qiraatul Fatihahnya, maka secara otomatis batal sholat. Sebab Rabbun itu hakikatnya bahkan ada 3 huruf. Ba-nya itu asalnya Rabbun, asluhu Rabbun, asluhu Rabibun, asluhu Rabibun, alawati fa'ilun. Kelalah hazab balaka hazab mengabuang alif lapisan talina li ajli takhfif fasoro Rabibun alawati fa'ilun. Ijtamatil harfani al-mutaharrikani al-mutajadisani fi kalimatin wahidatin humal ba'ani fasukinatil ula li ajli idgham fasoro Rabbun alawati fa'ilun humaqud bimatil ula bisaniyah idghaman wajiban fasoro Rabbun alawati fa'ilun. Maka jika syiddahnya tidak dibaca, hilang satu huruf. Jika tidak dikembalikan pada bacaan yang benar, batal bacaan Fatihahnya. Jika batal bacaan Fatihahnya, maka juga batal sholat. Bahkan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada huruf ya-nya ada syiddah. Jika syiddahnya tidak dibaca, kita baca takhfif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syiddahnya dihilangkan, maknanya berubah total, Pak. Apa makna iyyaka yang tidak memakai syiddah? Maknanya itu adalah dhaw'us syamsi, terangnya cahaya matahari. Maka maknanya iyyaka yang tidak memakai syiddah adalah iyyaka na'budu, hanya kepada cahaya matahari kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Jika dengan sengaja membaca seperti itu dan tahu maknanya berubah total, maka bukan hanya batal Fatihahnya, bukan hanya batal sholatnya, tapi juga kafaro, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min, hanya gara-gara satu tas. Oleh karenanya salah satu syarat di dalam membaca surah Al-Fatihah itu wajib menjaga seluruh huruf dan juga tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kata para ulama, jumlah huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu adalah 141 huruf. Sedangkan jumlah syiddahnya adalah 14 syiddah. Jadi jumlahnya 155 huruf. 155 huruf surah Al-Fatihah itu ketika pada ayat Maliki Yaumiddin, huruf mimnya tidak menggunakan alif. Tapi kalau mimnya dibaca panjang menggunakan alif, maka jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah adalah 156. Karena ayat Maliki, kata Maliki itu boleh dibaca 2, Pak. Maliki Yaumiddin. Yang pertama boleh menggunakan alif, dibaca panjang, Maliki, ya, mad tabi'i, berarti jumlah huruf surah Al-Fatihah 156. Tapi kalau mimnya tidak memakai alif, Maliki dibaca pendek, sama seperti dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, maka jumlah surah Al-Fatihah adalah 155 huruf. Di dalam kitab Al-Bajuri di juz yang pertama, wa kana ba'dul ulama yaqra'u fil raq'atil ula Maliki bi isbatil alif. Adalah sebagian para ulama ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat pada rakaat yang pertama itu membaca Maliki bi isbatil alif dengan menggunakan alif. Mimnya menggunakan alif. Wa fis tsaniyah bihadzfiha. Sedangkan ketika membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua
bihadzfiha. Huruf alifnya dibuang, dibaca pendek, Maliki. Apa alasannya? Li'annahu yusannu takwilul ula ala tsaniyah walau biharfin. Karena disunnahkan memanjangkan surah Al-Fatihah di rakaat yang pertama daripada surah Al-Fatihah di rakaat yang kedua, walau biharfin, meskipun panjangnya itu hanya lebih satu huruf. Makanya ada ulama yang mempraktekkan ketika membaca surah Al-Fatihah pada ayat Maliki Yaumiddin, di rakaat yang pertama mimnya memakai alif. Artinya dibaca panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, di rakaat yang pertama. Sedangkan di rakaat yang kedua mimnya tidak menggunakan alif. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka ketika ada imam yang membaca surah Al-Fatihah mempraktikkan seperti itu berarti melaksanakan salah satu kesunahan di dalam sholat, yaitu memanjangkan surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama daripada surah Al-Fatihah di rakaat yang. Kemudian masih di dalam kitab Al-Bajuri, di dalam bahasa Arab, kata sayyid itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, makna sayyid itu adalah man sada fi qaumi, orang yang menjadi pemimpin fi qaumi, di tengah-tengah kaum. Kemudian yang kedua, makna sayyid itu adalah man kathura sawaduhu ay jaisuhu, orang yang mempunyai banyak bala tentara atau pasukannya. Jadi orang yang mempunyai banyak bala tentara atau pasukannya bisa disebut dengan sayyid. Kemudian yang ketiga, makna sayyid itu diantaranya adalah al-halimul ladzi la yastafizzuhu ghadabun, yaitu orang yang murah hatinya, halim. La yastafizzuhu ghadabun, tidak terprovokasi oleh sifat marah, tidak gampang marah. Dan makna yang keempat dari sayyid itu adalah man tafazza'an nasu ilaihi indasyada'id, yaitu orang yang menjadi tempat berlindung indasyada'id, ketika terjadi musibah, ketika ada kesusahan, ketika ada kesulitan. Nah, wala khafa'a anna hadhil awsaf ijtama'at bihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan lagi bahwa makna sayyid yang empat itu semuanya terhimpun pada diri pribadi Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, wa ulima min dzalik jawazu itlaqi sayyid li ghairihi ta'ala. Dari sebab itu bisa diketahui bolehnya mengucapkan sayyid kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid, pemimpinnya umat manusia, wala fakhrali, bukan atas dasar takabur dan juga sombong. Atau kita juga mengenal hadis tentang hari Jumat yang disebut dengan sayyidul ayyam. Inna sayyidal ayyam yaumul jum'ah. Sayyidul ayyam, pimpinannya hari itu adalah yaumul jum'ah. Wa sayyidash syuhur, sedangkan pimpinannya bulan itu adalah Ramadan. Atau seperti hadis tentang sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar, pimpinannya kalimat istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi pelafalan sayyid itu kepada selain Allah hukumnya
tentunya diperbolehkan, apalagi kepada baginda Nabi sebagai bentuk adab tata krama kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Al-Arif Syekh Athaillah As-Sakandari, iyyaka wa tatruka labdus siyadah fa fiha sirrun yazharu liman lazama hadhil ibadah. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, hindarilah dari meninggalkan lafaz sayyidina ketika membaca sholawat. Kenapa? Fafiha sirrun, karena dalam lafaz siyadah itu sirrun, ada rahasia yang agung, liman lazama hadhil ibadah, bagi orang yang melanggengkan ibadah ini, yakni membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan dari membaca sholawat disebutkan dalam kitab Kifayatul Azkiyah Syarah Hidayatul Azkiyah, inna jami'al a'mal minha al-maqbul wa minha al-mardud. Kata sebagian para ulama, jami'al a'mal, semua amal perbuatan, amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu sholat, puasa, kemudian sedekahnya, ibadah hajinya, ibadah umrahnya, dan lain sebagainya. Amal ibadah yang kita kerjakan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, al-maqbul, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Tentunya ini yang menjadi doa dan harapan kita. Mudah-mudahan semua bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Tapi kemungkinan yang kedua, al-mardud, amal ibadah itu bisa tertolak. Apa salah satu indikasi amal itu tertolak? Salah satu indikasi amal tertolak adalah manakala ibadah tidak didasari, disertai dengan ilmu. Kata Syekh Ibnu Ruslan, maklum yang sering kita dengar, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latubal. Bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas ibadah, akan tetapi sayang seribu sayang, bighairi ilmin, ibadahnya tidak didasari disertai dengan ilmu, maka apa akibatnya? A'maluhu mardudatun latubal, amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi amal ibadah yang dikerjakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diterima, kemungkinan kedua adalah ditolak. Illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali membaca sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maktubun biqabuliha, yang namanya membaca sholawat itu dipastikan diterima oleh Allah sebagai bentuk kemuliaan daripada junjungan alam kanjeng Nabi besar Muhammad. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub li Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, kita seyogianya meyakini ketika membaca sholawat itu, sholawat yang kita baca dihaturkan, disampaikan langsung kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Tanwirul Qulub li Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min abdin yusalli alayya illa balagatni sholatuhu. Tidaklah ada seorang hamba yang membaca sholawat kepadaku illa balagatni sholatuhu, terkecuali sholawat yang dibacanya itu sampai kepadaku. Qulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya, kata para sahabat, wa ba'da wafatika, apakah sholawat yang kami baca akan sampai kepadamu kendati pun engkau telah wafat? Kemudian baginda Nabi menyampaikan, innallaha harramal arda an taqula ajzadal anbiya. Ya, ketika aku wafat pun sholawat yang kalian baca itu sampai kepadaku. Apa sebabnya? Karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi, terlebih jasadnya kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau itu
bukan hanya jasadnya utuh, tapi juga hayyun fi qabrihi, hidup di dalam kuburnya, tapi hidup yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikat hidupnya Kanjeng Nabi di alam kubur, di alam barzakh. Dari mana pemahaman ini muncul? Di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Al-ayat. Allah berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah, jangan engkau kira orang-orang yang meninggal dunia di medan peperangan, berperang dengan orang kafir li'ilaikamnatillah, semata-mata untuk meninggikan agama Allah, jangan engkau kira amwata, mereka itu mati. Bal ahya'un, tapi sesungguhnya mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi kemuliaan Tuhan mereka, yurzaqun, dan mendapatkan rizki langsung dari dalam surga. Nah, terkait ayat ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab Ad-Durarus Sunniyah, beliau mengatakan faqad tsabata binasil Quran hayatus syuhada. Sungguh begitu sangat nyata, begitu sangat gamblang di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah menyatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati, bal ahya, tapi mereka hidup. Wal anbiya afdalu minasyuhada, sedangkan para nabi tentunya derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid. Fal hayatu lahum tabitatun bil aula, maka kehidupan para nabi jauh lebih utama ketimbang hidupnya orang-orang yang mati syahid. Jika orang-orang yang mati syahid saja hidup di dalam kuburnya, apalagi para nabi, terlebih junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya hidup yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikat kehidupan para nabi di alam kubur, di alam barzahnya. Tapi ini menjadi keyakinan kita, mereka itu hidup di alam kubur. Maka setiap salawat dan salam yang kita baca dihaturkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit berbicara hikayat salawat, Pak. Ya. Jadi di dalam kitab As-Simarul Yani'ah, syarah dari kitab Riyadul Badi'ah, halaman ke-92. Jadi kalau Riyadul Badi'ah itu yang pinggirnya karya Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman, sedangkan syarahnya itu adalah kitab As-Simarul Yani'ah, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Di dalam kitab As-Simarul Yani'ah itu dikatakan hukiya anna imro'atan ja'at ilal Hasan. Dihikayatkan suatu ketika ada seorang wanita yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat lahu, kemudian wanita itu berkata kepada Imam Hasan, wahai Imam, tuwuffiyat li ibnatun wa uridu ru'yataha fin naumi. Wahai Imam, aku ini mempunyai anak perempuan yang sudah wafat. Wa uridu ru'yataha fin naumi, dan aku ingin bermimpi bertemu dengan anak perempuanku yang telah wafat. Kemudian Imam Hasan memberikan amalan kepada wanita itu. Apa amalan dari Imam Hasan? Sholli arba'a raka'atin ba'dal isya. Wahai ibu, laksanakanlah olehmu sholat 4 rakaat ba'dal isya, setelah melaksanakan sholat fardu isya. Jadi setelah sholat fardu isya, kemudian laksanakan sholat sunnah mutlaqah 4 rakaat. Waqra'i fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah surata al-Haqqum marratan. Kemudian di tiap-tiap rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah surah At-Takatsur 1 kali, yaitu surah Al-Haqqumut Takatsur. Summat toji'i, kemudian tidurlah berbaring.
dengan meniduri lambung sebelah kanan, layaknya seperti mayit yang ada di dalam kubur dengan tubuh bagian depannya menghadap ke arah kiblat. Nah, dalam posisi itu wasolli ala nabi ila anta nabi. Bacalah sholawat kepada kanjeng Nabi sampai engkau tidur. Jadi secara tidak langsung ini amalan dari Imam Hasan Al-Basri. Jika kita ingin bertemu, bermimpi dengan orang yang telah wafat yang kita kehendaki, itu caranya adalah laksanakan sholat sunnah mutlaqah 4 rakaat setelah sholat isya. Nah, kalau dalam kitab Mujarobatul Dairobil Kabir itu susunannya pertama laksanakan sholat fardu isya, kemudian setelahnya laksanakan sholat sunnah ba'diyah, setelah sholat sunnah ba'diyah itu laksanakan sholat sunnah witir, setelah sholat sunnah witir baru laksanakan sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Tiap-tiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surah At-Takasur 1 kali, selesai dari sholat kemudian membaca doa Allahumma arini fulanan fil hallatil lati huwa 'alaiha. Ya Allah, perlihatkanlah aku si fulan dalam kondisinya sekarang ini. Nah, kalau dalam kitab As-Simarul Yani'ah itu perbanyak baca sholawat dalam posisi tidur berbaring dengan tubuh bagian depan menghadap ke arah kiblat layaknya seperti mayit yang ada di dalam kubur. Fata'alat. Kemudian amalan dari Imam Hasan itu diamalkan oleh si wanita itu. Diamalkan. Faro'as hafil uqubah musalsalatan wa maglulatan. Ternyata benar. Ketika amalan itu dilaksanakan, si wanita itu bermimpi bertemu dengan putrinya yang telah wafat, akan tetapi sayang 1000 sayang putrinya itu sedang ada dalam siksaan. Musalsalatan wa maglulatan, dalam keadaan dirantai dan juga dibelenggu. Akhirnya fajaat ilaihi, esok harinya si wanita itu datang lagi kepada Imam Hasan. Fa'akhbarathu, lalu diceritakan mimpinya. Fagatama, Imam Hasan merasa bingung. Akhirnya kata Imam Hasan, tasaddaqi anha, coba keluarkan sodakoh atas nama putrimu yang telah wafat. Dikeluarkan sodakoh oleh wanita itu. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma ra'a fi tilkal lailah ka'annahu fi raudhah min riyadil jannah. Pada malam harinya, esok harinya, Imam Hasan yang bermimpi. Ka'annahu fi raudhah min riyadil jannah, seakan-akan ia berada di salah satu taman surga. Wa fi hasarirun, di taman surga itu ada sebuah ranjang. Alaihi jariyatun jamilah, di atas ranjang itu ada seorang gadis yang begitu sangat cantik. Wala ra'siha tajun min nur, di atas kepalanya mengenakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Kemudian si gadis itu bertanya kepada Imam Hasan, wahai Imam, a'araftani, apakah kamu mengenal aku? Jawab Imam Hasan, la, aku tidak mengenal. Kemudian si gadis itu mengatakan, ana ibnatu tilkal mar'ah, aku ini adalah anak perempuan seorang wanita yang datang kepadamu. Kata Imam Hasan, bi ghairi hadza wasafat li ummuki halaki. Bukan dalam kondisi semacam ini ibumu menyampaikan kepadaku. Karena ibunya itu menyampaikan mimpinya putrinya sedang ada dalam siksaan. Tapi yang dilihat oleh Imam Hasan justru gadis itu sedang ada dalam kenikmatan di dalam raudhah min riyadil jannah. Lalu si gadis itu menjawab, kuntu kagali, memang asalnya aku ini sedang ada dalam siksaan. Awalnya itu kami berjumlah 70.000 jiwa sedang ada dalam siksaan. Fa'abara wahidun minas solihin ala kuburina. Kemudian ada salah satu orang soleh yang lewat ke kuburan kami. Wa sholla ala nabi. Kemudian orang soleh itu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi marrotan 1 kali. Wa ja'ala thawabaha lana. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada kami. Fa'ataqadallahu min dzalika bi barakatihi wa balagha nasibi ma ra'aita. Dari sebab itu kami semua yang berjumlah 70.000 jiwa sedang ada dalam siksaan itu dibebaskan siksaannya, diangkat oleh Allah Subhanahu dengan keberkahan satu sholawat yang dibaca oleh orang soleh. Subhanallah. Bahkan di bawahnya itu ada bacaan sholawat yang dianjurkan dibaca, Pak, dalam kitab Simarul Yani'ah itu. Jadi ada sebuah hadis, man qala Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu
takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Siapa orang yang membaca sholawat itu salasan wa salasina marratan, dibaca sebanyak 33 kali, fatahallahu lahu ma baina qabrihi wa qabri nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang itu wafat di antara kuburnya dengan kubur Kanjeng Nabi itu dihilangkan penghalang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan, termasuk juga sholawat yang dibaca pada malam Jumat. Jadi ada sholawat yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat, Pak. Itu masih dalam kitab Simarul Yani'ah. Jadi kalau kita buka kitabnya, di bawah hikayat itu ada 2 sholawat yang disampaikan. Satu sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqi ada 33 kali. Kemudian yang kedua sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siapa orang yang membaca sholawat itu pada malam Jumat walau marratan, meskipun hanya 1 kali, dawuh Kanjeng Nabi, kuntu ulhiduhu biyadi, maka ketika ia wafat aku akan ikut serta memasukkan ke liang lahat dengan tanganku sendiri, insya Allah. Maka inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit seala kadar daripada keutamaan daripada membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita akan menyampaikan tidak akan cukup waktu saking banyaknya keutamaan daripada membaca sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini adalah merupakan amalan yang terus kita amalkan, terus kita baca di tiap harinya, dengan harapan yang mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca kelak di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya hanya salah kadar yang disampaikan.